Anda masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Securities and Fund Managers bersama saya, Aneka Wijaya. Dan saya Andi Syalini. Sesuai janji kami sebelum jeda tadi ya, di segmen kali ini kita juga akan menghadirkan dialog keynote speaker yang kedua. Benar sekali Syalini, dan saat ini sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia, Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, John C.P. Tambunan. Pak John, apa kabar? Baik, selamat siang. Selamat siang. Pak John, di tengah ketidakpastian global yang kita tahu ini masih berlanjut, tapi hebatnya aksi penggalangan dana korporasi di dalam negeri ini masih terus bertumbuh. Tapi Anda sendiri melihat seperti apa tren penggalangan dana korporasi ini hingga akhir 2023, terutama di 2024 ketika kita berada di tahun politik? Ya, terima kasih. Jadi kalau bisa saya sharing di sini ya, bahwa sampai saat ini itu kegiatan ini masih terus berjalan. Right issue, IPO. Hal ini bisa dipertimbangkan dari beberapa hal. Misalnya salah satunya adalah kebutuhan modal. Sampai saat ini walaupun setelah kasus COVID, perusahaan kita kan sibuk melakukan restrukturisasi, di mana mereka mau melakukan pengembangan pasar melalui ya kebutuhan modal ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, antara lain kebutuhan modal, terus kebijakan pemerintah. Pemerintah juga berpengaruh itu. Pasar modal yang reaktif, terus diversifikasi portofolio, dan juga risiko dan peluang yang ada. Sampai saat ini kan peluangnya masih besar di negara kita. Sama ketentuan regulasi yang dibuat pemerintah tadi. Pada akhirnya sih keputusan untuk melakukan aksi penggalangan dana di Indonesia ini akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tadi. Termasuk juga ya itu tadi kebutuhan modal perusahaan yang paling penting. Jadi pengembangan usaha ke depan masih sangat baik lah sampai akhir tahun. Gitu. Pak John, di tengah peluang yang masih cukup besar, satu sisi kita tahu bahwa pasar modal kita masih diwarnai dengan ketidakpastian global dan juga ini masuk ke tahun politik di tahun depan. Kalau menurut API sendiri, di antara aset investasi berbasis ekuitas dan pendapatan tetap, mana nih Pak yang lebih unggul dan juga defensif, khususnya di tahun 2023 ini maupun di awal tahun depan? Iya, jadi kalau kita melihat ya, aset berbasis ekuitas saham tentu punya risiko yang besar, di mana masyarakat kita belum terlalu familiar. Memang sudah perkembangannya sudah masif, tapi masyarakat itu masih melihat obligasi adalah suatu investasi yang lebih aman, lebih safe. Bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari berinvestasi, karena tentu saja kalau saham ini berisiko, dia harus lebih menganalisa, harus mengetahui isu di pasar. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Jadi memang lebih besar saat ini memang yang berpendapatan tetap ya obligasi, surat utang, reksadana, begitu. Baik, Pak John, ini menarik ya kalau kita melihat hingga bulan Juni 2023 di tahun ini. Ya. Lebih dari 11 juta SI di pasar modal. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, ini di dalamnya ini ditopang oleh generasi muda. Ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, tidak semua orang bisa menganalisa. Ya. Kira-kira generasi muda kita bisa tidak sih menganalisa sejauh itu? Ya. Dan juga seperti apa peluang dan tantangan yang harus kita waspadai dengan bertumbuhnya terus investor muda kita? Ya, baik, terima kasih. Kalau berdasarkan data bursa sampai saat ini itu ada sekitar 11 juta ya, 11 juta investor, di mana 4 juta diantaranya adalah yang murni saham. Dan kalau kita break lagi, saham itu 2,2 juta diantaranya adalah milik salah satu sekuritas di mana saya bekerja saat ini, Ajaib Sekuritas. Jadi memang kalau dibilang menarik, sangat menarik, karena kalau kita melihat jumlah penduduk Indonesia yang 275 juta, tidak 10% diantaranya adalah pemegang rekening saham. Jadi ruangnya masih banyak. Ya, saya kemarin pergi safari dari Pekanbaru, Jambi, Palembang. Dia itu untuk perusahaan yang saya saat ini itu jadi lifestyle, jadi kehidupan. Jadi generasi Z itu ketika mereka duduk bersama temannya, hangout, coffee gitu, mereka nanya, apa kamu udah buka rekening ini? Apa? Jadi opportunity-nya masih besar. Nah, itu kembali lagi kepada pemerintah nih, kepada OJK, bursa. Bagaimana cara menyambut antusias dari masyarakat ini. Jadi memang pertumbuhannya angkanya masih tinggi lah ke depan. Minimal 10% kalau saya bilang 26 juta. Jadi kalau kita lihat tadi angkanya masih jauh ya.
26 juta. Jadi ada room to grow masih ke depan. Di tengah adanya room to growth, kemudian juga pertumbuhan jumlah SID yang terus berkembang dengan pesat, tapi di satu sisi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir nih Pak John, ada sejumlah perusahaan sekuritas yang justru terkena sanksi dari OJK karena pelanggaran tata kelola bisnis. Bagaimana tanggapan API terkait hal ini Pak? Iya, kalau saya melihatnya ya orang ketika mau melakukan bisnis itu biasanya dia suka, bukan lupa lah ya, dia mengejar keuntungan yang besar, jadi alpa lah dalam ruang untuk compliance-nya. Jadi menurut saya nih teman-teman yang seperti dibilang tadi bahwa mereka masih melakukan pelanggaran, itu memang perlu lagi kita melakukan sosialisasi terhadap peraturan OJK, terhadap pemberlakuan SOP yang dimiliki mereka, agar mereka jauh lebih patuh, ke depannya makin patuh terhadap aturan yang dimiliki oleh OJK, begitu. Baik, evaluasi dari API sendiri terhadap kebijakan OJK terutama yang memberikan izin perseorangan sebagai wakil perantara perusahaan efek itu seperti apa Pak John? Iya, sampai saat ini memang kita memiliki kendala ya di dalam bidang perseorangan ini. Di mana sampai saat ini kita hanya memiliki satu lembaga sertifikasi profesi. Dalam hal ini LSPMI, itu di bawah API juga. Jadi seperti saya waktu itu pernah menghadiri rapat yang diadakan oleh Pak Jokowi, saya melaporkan kepada Pak Jokowi bahwa seharusnya kita seperti perbankan Pak, bahwa lembaga sertifikasi itu tidak boleh dimonopoli oleh satu lembaga. Kita harus membuka ruang yang luas untuk mendukung pertumbuhan dari pasar ini. Tadi yang seperti saya bilang, harapan kita 26 juta, dari mana tumbuhnya? Itu dengan menyebarkan orang-orang yang punya sertifikasi sampai ke pelosok Indonesia. Nah, ke depan ada rencana asosiasi akan mendirikan sebuah lembaga sertifikasi yang baru untuk mendukung. Ini gunanya apa? Untuk mengatasi kendala yang terjadi pada anggota kami. Anggota kami sekarang ada 117. Nah, mereka memiliki permasalahan dengan sertifikasi izin. Nah, kami harus memberikan problem solving lah ke mereka agar masalah tentang terkait izin ini dapat diatasi, bukan jadi masalah industri lagi. Oke, Pak John, tapi kalau melihat tren kebutuhan wakil perantara perusahaan efek di industri saat ini seperti apa sih? Apakah memang masih gap-nya cukup jauh atau seperti apa yang perlu ditingkatkan lagi, Pak? Sebenarnya kita lebih ke melihat begini, antusias yang tadi generasi Z itu. Jadi kebutuhan mereka tuh rasa ingin tahu. Ini kan generasi Z ini berbeda ya dengan generasi sebelumnya. Jadi rasa ingin tahu itu membuat mereka ingin sekali mendapat sertifikasi. Gitu. Nah, sertifikasi ini jumlah antriannya itu sangat panjang. Di situ makanya kita harus bisa memberikan problem solving terhadap animo dari mereka yang ingin masuk ke industri ini dan ingin memiliki sertifikat. Begitu. Jadi kita merasa bahwa dengan membuka ruang bagi lembaga lain untuk melakukan sertifikasi, saya rasa dapat membantulah dalam menyelesaikan masalah ini. Baik, terkait dengan sertifikasi ini kan menarik Pak John. Sebenarnya yang dibutuhkan ini masih cukup banyak begitu, tapi Bapak sendiri menyampaikan ini masih terus dilakukan begitu untuk membantu 117 anggota Bapak begitu. Lalu harapannya dari OJK seperti apa? Ya, OJK sih mendukung ya, karena gimana pun sebagai regulator ya mereka harus memberi peluang lah kepada kita untuk mengembangkan industri ini. Jadi mereka itu sebagai wasit di tengah untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari proses sertifikasi ini berjalan dengan baik gitu, dan mereka ya mendukung terbentuknya untuk lembaga baru yang kita initiate ini begitu. Selain dari didorongnya lembaga baru yang tengah diinisiat oleh API sendiri, seperti apa lagi sih Pak harapan dari API untuk terus mendorong terkait dengan pengembangan industri maupun dukungan para anggota untuk mendukung perkembangan pasar modal tanah air? Iya, jadi kita berharap bahwa seperti saya bilang tadi, ruang bertumbuhnya ini masih besar. Ya, kita tetap berjalan seperti dari API sendiri, kita membantu anggota kita untuk melakukan literasi, untuk melakukan inklusi, agar orang yang mengenal capital market ini semakin besar. Harapan tadi 26 juta, saya rasa bisa dikejar dalam waktu yang cukup pendek lah ya, dengan didukung oleh tadi seperti saya bilang literasi keuangan dan segala macam.
Begitu. Baik, Pak John tadi Bapak sampaikan targetnya itu sebenarnya 10% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia begitu. Menurut Bapak kapan ini bisa tercapai? Apakah bisa dalam rentang waktu jangka pendek atau mungkin jangka menengah atau jangka panjang? Iya, jangka menengah kalau menurut saya. Tentu saja didukung oleh profesional-profesional muda, apalagi dari generasi Z yang antusias. Saya rasa bisa dikejar dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan lah. Gitu. Baik, 2 hingga 3 tahun ke depan kita tunggu bersama Pak John. Baik. Terima kasih Pak John C.P. Tambunan, Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, sudah berbagi insight-nya bersama kami. Sehat selalu untuk Anda Pak John. Terima kasih.